Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona versus Real Sociedad, Blaugrana tumbang 1-2. Barcelona versus Real Sociedad tersaji di Camp Nou. Tim tamu berhasil membuka skor ketika laga memasuki menit kelima lewat aksi Mikel Merino. Memasuki menit ke-72, Sociedad kembali mencetak gol lewat aksi Alexander Sørloth. Barca hanya mampu menipiskan keunggulan di menit ke-90 lewat aksi Robert Lewandowski. Duel berakhir untuk kemenangan Real Sociedad 2-1. Kekalahan ini tak berarti apa-apa buat Barcelona, sedangkan untuk Sociedad, hasil ini memantapkan mereka berada di 4 besar. Hasil La Liga Jornada ke-35 hari ini. Cadiz menang 2-0 atas Valladolid, Girona kalah 1-2 dari Villarreal, Bilbao menang 2-1 dari Celta Vigo, Getafe bermain imbang 1-1 dengan Elche, Almeria menang 3-0 atas Mallorca. Milan versus Sampdoria, Giroud hat-trick, Rossoneri menang 5-1. Laga Milan versus Sampdoria digelar di San Siro. Baru memasuki menit ke-9, Milan sudah unggul lewat aksi Rafael Leao, lovely control. Namun Sampdoria mampu menyamakan kedudukan di menit ke-20 lewat aksi Fabio Quagliarella. He has ability too. Zanoli with the cutback. Setelah itu Milan ngamuk dan berhasil mencetak 4 gol lewat aksi Olivier Giroud di menit ke-22. In it comes from Brahim Diaz. Gol kedua Giroud di menit ke-29. Milan some precious breathing space. Brahim Diaz di menit ke-63. He can square it for Brahim Diaz. Dan hat-trick Giroud di menit ke-68. The ball in Giroud. He has got there. Kemenangan ini masih menempatkan Milan di peringkat kelima klasemen Liga Italia dengan 64 poin. Pasukan Stefano Pioli itu kini berjarak 1 poin dari 4 besar. Di pertandingan lainnya Sassuolo kalah 1-2 dari Monza, Cremonese kalah 1-5 dari Bologna, Atlanta menang 3-1 atas Monza. Bayern versus Leipzig, di Rotten kalah 1-3 terancam disalip Dortmund. Bayern Munich menjamu RB Leipzig di Allianz Arena. Tuan rumah langsung mendominasi dan hasilnya mereka mencetak gol di menit ke-25 lewat Serge Gnabry. Memasuki babak kedua, tim tamu berhasil comeback dan berhasil mencetak 3 gol lewat aksi Konrad Laimer di menit ke-64. Christopher Nkunku di menit ke-76. Dan Dominik Szoboszlai di menit ke-86. Here he is. Bayern takluk 1-3 dari RB Leipzig dan kini terancam disalip Borussia Dortmund. Bayern masih memimpin klasemen dengan 68 poin dari 33 laga, 1 poin di depan Dortmund yang baru bermain 32 kali, sedangkan Leipzig di posisi ketiga dengan 63 poin dan telah memastikan finish 4 besar. Hasil Bundesliga pekan ke-33 hari ini. Freiburg menang 2-0 atas Wolfsburg, Hoffenheim menang 4-2 atas Union Berlin, Bremen bermain imbang 1-1 dengan Köln, Schalke bermain imbang 2-2 dengan Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin bermain imbang 1-1 dengan Bochum. Tottenham versus Brentford, Spurs tumbang 1-3. Bermain di kandang sendiri, Harry Kane sempat membawa tuan rumah memimpin di menit ke-8 lewat tendangan bebas. Kane will strike. What a goal! Namun Brentford bangkit di babak kedua. 2 gol Bryan Mbeumo di menit ke-50 dan di menit ke-62. His kind of position and his kind of goal. Buemo's in and scores again.
serta tembakan Yoane Wissa di menit ke-88 memastikan Tottenham menelan kekalahan ketiga dalam 4 laga terakhir. Spurs kini tertahan di urutan ke-8 klasemen sementara dengan 57 poin, sedangkan Brentford tetap di peringkat ke-9 dengan 56 poin. Meski berat, namun asa untuk lolos ke Europa Conference League masih terbuka karena kini mereka menempel sang rival sekota. Bournemouth versus MU, gol akrobatik Casemiro menangkan setan merah. Duel Bournemouth versus MU dalam lanjutan Premier League digelar di Vitality Stadium. MU mencetak gol cepat lewat Casemiro pada menit ke-9. Dengan kemenangan ini, MU masih nyaman di peringkat keempat klasemen Liga Inggris dengan 69 poin dari 36 pertandingan, sementara Bournemouth ada di urutan ke-14 dengan 39 poin. Liverpool versus Aston Villa, Firmino selamatkan si merah. Liverpool menjamu Aston Villa di Anfield. Villa unggul duluan lewat gol Jacob Ramsey pada menit ke-27. Tuan rumah meningkatkan intensitas serangannya dan terus menggedor pertahanan Villa. Tetapi gol baru didapatkan pada menit ke-89 lewat Roberto Firmino yang menjalani partai kandang terakhirnya bersama Liverpool. Gol Firmino itu bukan cuma menyelamatkan Liverpool dari kekalahan, melainkan juga menjaga asa finish 4 besar meski secara realistis sulit terwujud. Liverpool mengoleksi 66 poin dari 37 laga, 3 poin di belakang Newcastle United dan Manchester United di posisi ketiga 4 yang baru bermain 36 kali. Sedangkan Villa berada di posisi ke-7 dengan 58 poin. Nottingham versus Arsenal, The Gunners kalah, Manchester City juara Premier League. Nottingham versus Arsenal digelar di City Ground. Tim tuan rumah unggul di babak pertama via gol Taiwo Awoniyi. Arsenal gagal mengejar ketertinggalan di babak kedua. Skor 1-0 untuk Nottingham menjadi hasil akhir pertandingan. Kekalahan di markas Nottingham memastikan Arsenal tidak bisa lagi mengejar perolehan Manchester City yang sah menjadi juara Premier League. The Gunners tertahan di 81 poin, tertinggal 4 angka dari The Citizen dengan 1 laga sisa. Sementara itu, kemenangan atas Arsenal menjadi sangat berharga bagi Nottingham. De Garibaldi dipastikan selamat dari zona degradasi dan menempati posisi ke-16 dengan 37 poin. Selamat Manchester City juara Liga Inggris 2022-2023. Arsenal bertandang ke markas Nottingham Forest. Meriam London menyerah 0-1 via gol Taiwo Awoniyi. Kekalahan ini membuat Arsenal tak lagi bisa mengejar Manchester City hingga akhir musim. Manchester City baru memainkan pertandingan akhir pekan ini menghadapi Chelsea di Etihad Stadium Minggu 21 Mei malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini sekaligus menjadi kesempatan Kevin De Bruyne CS merayakan gelar juara di hadapan fans sendiri. Gelar Liga musim ini menjadi yang kelima bagi Manchester City dalam 6 musim terakhir. Titel Premier League 2022-2023 merupakan trofi ke-12 yang dipersembahkan Pep Guardiola sejak 2016. Mikel Arteta minta maaf Arsenal gagal juarai Liga Inggris. Gelar juara Liga Inggris 2022-2023 sudah dipastikan jatuh ke tangan Manchester City. Kepastian itu menyusul kekalahan 0-1 Arsenal dari Nottingham Forest pada Sabtu 20 Mei. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan kekecewaannya usai laga. Pasalnya meriam London telah begitu meyakinkan di musim ini, namun melempem di saat-saat terakhir. Saya minta maaf karena kami telah membangkitkan keyakinan bahwa kami bisa melakukannya. Dan pada akhirnya tim tidak dapat melakukannya. Itu adalah tanggung jawab saya, kata Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal. Ini hari yang sangat menyedihkan dan ada banyak emosi yang sulit.
Jelas karena kami kalah dalam laga dan kami kehilangan gelar setelah 10,5 bulan berjuang. Saya tahu bahwa kami telah membangun situasi antusiasme dan keyakinan bahwa kami dapat melangkah jauh dan memenangkannya, dan ternyata kami gagal, sambungnya. Viral video Manchester City rayakan juara di ruang TV usai Arsenal hancur. Video yang merekam momen detik-detik pemain Manchester City di ruang TV menyaksikan kehancuran Arsenal dari Nottingham Forest hingga membuat The Citizen, juara Liga Inggris, viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seluruh pemain dan official Manchester City menggelar nonton bareng pertandingan Nottingham versus Arsenal. Akhirnya saat Nottingham membobol gawang Arsenal pada menit ke-19 lewat gol Taiwo Awoniyi, para pemain dan official Manchester City pun bersorak gembira. Meski menang lawan Bournemouth, manajer Manchester United tetap tak puas. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku dirinya kurang puas dengan performa skuad asuhannya saat melawan Bournemouth di laga Premier League. Di laga tersebut, Manchester United memang berhasil meraih kemenangan yang cukup tipis, di mana mereka bertandang ke Vitality Stadium dan sukses menang 1-0 atas tuan rumah Bournemouth. Ten Hag sendiri meski senang skuadnya menang, mengaku apabila laga tersebut kurang memuaskan bagi standar United. Kami mengawali laga kali ini dengan baik serta menciptakan banyak peluang dan saya senang akan hal itu. Kami seharusnya bisa mencetak gol kedua. Namun itu adalah masalah di skuad ini. Kami selalu kesulitan untuk bisa mencetak gol, kata Ten Hag. Golden Glove resmi didapatkan David De Gea setelah clean sheet di laga kontra Bournemouth. Kiper Manchester United David De Gea akhirnya sukses mendapatkan trofi sarung tangan emas Premier League musim ini setelah clean sheet di laga kontra Bournemouth. Rival De Gea yang berada di posisi kedua yaitu Alisson Becker sendiri baru mendapatkan hasil 14 clean sheet. Dan dengan sisa pertandingan tersisa, maka sudah dipastikan Alisson tak akan bisa mengejar rekor De Gea dengan 17 clean sheet. Trofi ini sendiri memastikan De Gea telah berhasil mendapatkan 2 kali trofi Golden Glove atau sarung tangan emas di Premier League. Sebelumnya ia juga sempat mendapatkan trofi tersebut di tahun 2017-2018 saat United berada di era Jose Mourinho. Klub terima nasib Liverpool main di Liga Eropa. Hasil imbang 1-1 melawan Aston Villa hampir memastikan nasib Liverpool. Jurgen Klopp sudah menerima kenyataan timnya mengarah ke Liga Eropa. Si Merah baru mengkoleksi 66 poin dari 37 laga. Kami akan menjadikan Liga Eropa kompetisi penting buat kami. Saya nggak semanja itu bahwa kami lolos ke Liga Eropa saja itu sudah luar biasa mengingat tim-tim di sekitar kami ini, ujar Jurgen Klopp kepada BBC. Itu sungguh sulit dan kami berhasil melakukannya. Itu bagus. Bahkan kami sudah lama tidak mendengar lagu Liga Champion. Ya, itu menjadi tolak ukur seberapa jauh kami dari kompetisi itu. Liga Eropa itu sungguh enggak apa-apa. Mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan, imbuhnya. Barcelona kalah tetapi tetap bahagia. Barcelona memang kalah, akan tetapi tim arahan Xavi tetap mengakhiri laga dengan bahagia. Setelah laga melawan Sociedad usai, Barcelona melakukan perayaan gelar juara La Liga. Ada seremoni penyerahan trofi yang dilakukan. Sergio Busquets sebagai kapten menjadi orang pertama yang mengangkat trofi. Pada proses penyerahan trofi, para pemain Barcelona tetap terlihat bahagia. Rafinha dan beberapa pemain lain tetap tersenyum. Barcelona mungkin kecewa dengan hasil yang didapat, akan tetapi tetap bahagia dengan trofi yang diangkat. Marquinhos minta Ultras PSG untuk berhenti meneriaki Lionel Messi. Marquinhos maju untuk membela rekan satu timnya Lionel Messi dalam insiden peneriakan yang dilakukan oleh Ultras PSG. Menurut Marquinhos, tidak ada satupun pemain yang pantas mendapatkan perlakuan kasar dan tidak mengenakan seperti itu. Ia menegaskan yang dilakukan oleh para fans tersebut malah melukai skuad PSG lebih mendalam. Saya selalu menghormati protes dan juga kritik saat itu dilakukan secara damai. Di sebuah waktu dan tempat, saya pikir itu akan sangat penting.
Tetapi yang pasti saya meminta fans untuk tidak menargetkan itu pada satu pemain saja, ujar Marquinhos. Tak main di Eropa, Juventus segera kehilangan pilarnya. Juventus saat ini berpotensi bakal kehilangan poin kembali dalam beberapa pekan ke depan. Hal tersebut berpotensi membuat mereka tergusur dari kompetisi Eropa musim depan. Gazzetta dello Sport menyebut jika Dusan Vlahovic berpotensi dilego andai mereka tak main di Eropa musim depan. Belakangan, sang pemain masih masuk dalam incaran tim Inggris dan Bayern Munich. Selain itu, Chiesa juga berpotensi menjadi pemain yang bakal dilego di bursa musim panas mendatang. Juventus jatinya tak ingin berpisah dengan sang pemain, namun mengingat sosok asal Italia itu masih memiliki valuasi tinggi, hal tersebut mau tak mau membuatnya harus dilego. Hasil Piala Dunia U20 2023 sempat tertinggal, Argentina kalahkan Uzbekistan. Timnas Argentina U20 meraih kemenangan pada matchday pertama grup A Piala Dunia U20 2023. Berjumpa Uzbekistan pada duel di Estadio Único Madre de Ciudades, Minggu 21 Mei, Argentina menang dengan skor 2-1. Argentina U20 racikan pelatih Javier Mascherano kebobolan lebih dulu pada menit ke-23 dari aksi Mikhail Mukhamedanovic. Namun hanya 4 menit berselang, Alejo Feliz membuat skor menjadi 1-1. Sebelum babak pertama usai, Argentina berbalik unggul lewat gol Valentin Carboni. Hasil ini membuat Argentina berada di puncak klasemen grup A Piala Dunia U20 2023. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!